Pemirsa, di akhir 2021 varian Omikron masuk ke Indonesia. Di tengah pemerintah gencar memerangi virus COVID-19 dengan vaksinasi. Bukti awal menunjukkan varian ini membuat peningkatan resiko infeksi ulang. Omikron pertama kali dilaporkan ke dunia oleh WHO pertama kali dari Afrika Selatan pada 24 November lalu, di mana sejumlah negara kini telah memutuskan untuk melarang untuk membatasi perjalanan antar negara akibat Omikron termasuk Indonesia. Varian COVID-19 baru Omikron disebut lebih berbahaya dari varian Delta. Varian baru tersebut mengandung 50 mutasi yang dapat mempengaruhi kecepatan penularan dan kemampuan virus untuk menghindari antibodi yang dibentuk oleh vaksin. Untuk menyikapi perkembangan kasus COVID-19 varian baru, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai antisipasi, mulai dari pengetatan perjalanan hingga karantina wajib selama 14 hari. Di tanah air, varian Omikron terdeteksi pada seorang petugas kebersihan berinisial N yang bekerja di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Dan jumlahnya kini terus bertambah, bahkan sudah muncul kasus transmisi lokal. Cara pemerintah menangani penyebaran varian Omikron adalah dengan mengendalikan masyarakat melalui pengendalian berlapis di tengah mobilitas masyarakat yang terus meningkat di akhir tahun dan memperketat protokol kesehatan. Presiden Joko Widodo berkali-kali mengatakan bahwa terdeteksinya varian Omikron di Indonesia merupakan hal yang tidak terelakkan. Namun kita harus bersama-sama berupaya sekuat tenaga agar varian Omikron tidak meluas di tanah air. Pemirsa, pandemi COVID-19 yang terjadi sejak Maret 2020 nyatanya belum juga usai di 2021. Bahkan mutasi corona sempat membuat Indonesia dilanda gelombang COVID-19 yang mengerikan, di mana angka kematian melesat, menghilangkan banyak duka mendalam, di mana orang-orang terdekat pergi tak kembali. Dan setelah Delta di akhir tahun muncul Omikron. Bisakah 2022 menjadi tahun yang membawa kabar gembira di mana dunia dan Indonesia bisa kembali pulih terbebas dari ketakutan corona? Sudah bersama kami melalui sambungan Zoom ada Pak Ede Surya Darmawan, Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, IAKMI. Selamat sore, Pak Ede. Selamat sore, Mas Rajat. Ya, ini di penghujung tahun saya ingin mereview berkaitan dengan kebijakan kesehatan. Kita tahu memang kita masih dalam pandemi COVID-19, namun secara umum Pak Ede sendiri melihat apakah upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah ini sudah tepat atau ada catatan-catatan khusus supaya ini bisa menjadi hal yang diprioritaskan di tahun depan? Secara umum untuk tahun 2021 ini pemerintah kita lihat di awal menerapkan PSBB ya, pembatasan sosial berskala besar, kemudian bermetamorfosis menjadi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM dengan level 1, 2, 3, 4. Lalu pemerintah juga melakukan antisipasi yang begitu kritikal pada saat kita mengalami peningkatan kasus pada bulan Januari-Februari, kemudian pada saat puncak kedua yaitu bulan Juli, Agustus, September. Dan di situ kita lihat semuanya sifatnya adalah responsif ya, artinya kejadian sudah berlaku, tapi kemudian baru kita merespon, bukan melakukan sebuah proses preventif yang barangkali ke depan harus kita lakukan lebih kuat lagi. Nah, preventif yang sekarang kuat itu memang ada pada aspek vaksinasi ya, yaitu yang barangkali digenjot. Nah, tetapi di sisi lain ternyata kasus penularan masih terus berlangsung. Ya, alhamdulillah di akhir tahun ini ada suatu hal yang barangkali berkah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Artinya kita mengalami penurunan kasus yang sangat baik. Bahkan CDC Atlanta menilai Indonesia merupakan salah satu negara dengan penanganan COVID yang dianggap terbaik karena kemampuan mengendalikan kasus sehingga misalnya per hari ini kasus aktif hanya tinggal 4 ribuan. Kemudian kasus barunya antara 100 dan 200 saja. Artinya ini adalah sebuah kemajuan yang kita peroleh. Baik. Hanya saja. Baik, lanjut.
Pak Ede, tapi kalau berbicara tentang tadi yang Anda sebutkan tentang vaksinasi, kita tahu ada beberapa target yang pernah disampaikan di awal vaksinasi itu, tapi di tahun 2021 ini nampaknya memang masih banyak PR untuk vaksinasi target yang dicapai. Betul sekali. Target awal adalah kita mengharapkan dari target awal kan 181.500.000 ya. Itu semua akan selesai vaksinasinya pada akhir tahun. Artinya targetnya dosis 1 dan dosis 2. Iya, Kemudian direvisi karena kita memasukkan usia di bawah 18 tahun sehingga menjadi 206 juta. Nah, kalau menggunakan angka itu, maka per hari ini kita baru bisa mencapai rata-rata dua dosis itu hanya di 58% ya. Di 80% dosis 1, kemudian sekitar 51% dosis 2. Kalau berdasarkan data Worldometer kita persis pada hari ini adalah angkanya sama dengan angka rata-rata dunia, yaitu 58%. Jadi baik. Indonesia persis sekali angkanya seperti itu. Menurut Anda apa yang menjadi catatan penting kenapa target ini direvisi begitu? Target revisi yang pertama adalah karena menambahkan jumlah yang divaksin, yaitu usia anak muda yang barangkali sebenarnya itu prioritas tahap berikutnya. Karena kan COVID itu secara umum usianya begitu banyak pada usia di atas 18 tahun, Betul. puncaknya di 34 sampai 40 gitu, kemudian menurun lagi di usia 54. Tapi memang kematian tinggi pada usia di 60 tahun ke atas ya, atau di lansia gitu ya. Jadi yang barangkali jadi catatan. Nah, revisi ini sebenarnya satu sisi adalah meningkatkan jumlah cakupan yang ingin kita capai dalam herd immunity. Ini satu hal yang bagus dalam konteks peningkatan jumlah. Hanya saja dalam proses pelaksanaan vaksinasinya barangkali tidak diiringi dengan sebuah strategi aksi di lapangan yang lebih cepat. Gitu. Ini yang jadi persoalan. Iya, Sampai hari ini proses vaksinasi itu kalau saya lihat sih di tempat saya di Jakarta kan sekarang sudah bagus ya, facility based. Artinya setiap puskesmas sudah bisa menyelenggarakan. Padahal iya, dulu kan tidak di puskesmas, tapi di tempat-tempat tertentu, dan itu mengakibatkan speed-nya itu kurang. Gitu. Yang kita harapkan sebenarnya facility base ini bisa dilaksanakan di seluruh Indonesia, bahkan juga bisa berdasarkan community base dalam konteks adalah misalnya menggunakan pendekatan kelurahan atau desa. Ini barangkali bisa melakukan percepatan prosesnya. Ini yang bottleneck ini ke depan harus segera diselesaikan, dan kita mesti satu sisi mempercepat proses vaksinasi, yang kedua iya. adalah meningkatkan kepercayaan dari fasilitas pelayanan kesehatan kita bahwa mereka juga mampu untuk memberikan pelayanan yang terbaik, termasuk memberikan pelayanan vaksinasi secara mandiri sebagaimana biasanya, karena vaksinasi itu kan program yang sudah biasa kita lakukan, khususnya Betul. untuk anak-anak. Baik, Pak Ede, tapi kalau berbicara tentang tadi ya sebaran daerah yang melaksanakan vaksinasi, kita tahu memang Jakarta begitu baik. Apakah Ya, ini erat kaitannya dengan kinerja pemerintahan atau sebetulnya memang ada skala prioritas yang diterapkan oleh pemerintah? secara umum pemerintah mengatakan bahwa skala prioritasnya adalah pada daerah-daerah yang tinggi kasusnya. Itu artinya adalah daerah pada Pulau Jawa, Bali, kemudian Sulawesi Selatan, lalu Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan juga Riau, Batam dalam hal ini, serta Pekanbaru. Artinya wilayah-wilayah aglomerasi yang selama ini memberikan sumbangan kasus COVID paling tinggi. Tetapi tantangannya adalah ini perusahaan public health yang semuanya pada posisi at risk, sehingga seharusnya proses itu pada Pulau Jawa barangkali dari segi akses geografi juga lebih mudah, Iya, begitu juga Bali dan sebagian Sumatera, tetapi di luar Jawa barangkali memang memerlukan sebuah pendekatan khusus. Dan disitulah barangkali pentingnya untuk dibantu dengan aparat TNI Polri yang bisa membuka akses dan mempercepat proses itu, karena barangkali dari fasilitas yang ada, teman-teman di puskesmas misalnya, jangkauannya untuk dalam konteks ini mungkin dari aspek bukan geografis, karena geografis sudah begitu adanya, iya. tetapi untuk mendapatkan dukungan sosial dan juga kebersamaan yang ditujukan, bisa jadi kehadiran TNI Polri itu sangat dibutuhkan justru pada daerah-daerah yang sangat sulit seperti itu. Baik, ini kita tahu bahwa di tahun 2021 ini varian Delta begitu mengerikan ya, membuat gelombang Ya, kedua terjadi di tanah air dan di akhir tahun ada varian Omikron. Kita berharap ya. ini tidak semengerikan varian Delta. Apa yang menjadi catatan penting agar tidak terjadi lonjakan seperti varian Delta? Yang pertama adalah tentu saja prosesnya harus menggunakan global security approach, yaitu prevention kita mesti kuat, dan itu tentu saja harus memberdayakan masyarakat. Termasuk dalam ini adalah kemampuan pemerintah daerah itu harus betul-betul mampu
untuk menguatkan posko penanganan COVID dari pemerintah daerah sampai ke kelurahan, bahkan sampai ke RT RW di seluruh desa yang jumlahnya ada 75.000 desa kelurahan se-Indonesia. Itu kita sangat berharap bahwa itu menjadi sebuah tonggak bagi masyarakat untuk melihat bahwa kalau kita tidak memberikan perhatian terhadap kesehatan, akibatnya seperti ini. Apapun bisa terhenti, apapun menjadi dirugikan karena kita tidak sehat. Itu yang pertama. Yang kedua, juga kita ingin memberikan catatan adalah primary health kita, pelayanan kesehatan masyarakat kita itu harus berjalan. Satu adalah untuk bisa menangani COVID termasuk melaksanakan vaksinasi. Yang kedua adalah menangani penyakit-penyakit kesehatan masyarakat esensial yang itu sangat berhubungan dengan satu adalah penanganan pada bayi dan anak-anak, kemudian yang kedua adalah penanganan penyakit tidak menular yang juga menimpa pada para lansia. Ini semua harus berjalan seiring. Jadi penguatan masyarakat dan penguatan pelayanan kesehatan primer itu sangat penting. Nah, yang jadi persoalan adalah di tahap ketiga memang pemerintah itu kesannya lebih banyak investasinya itu ke rumah sakit. Walaupun kemarin sempat kedodoran ya pada saat puncak di bulan Februari dan juga puncak di bulan Juli Agustus, Juni Juli Agustus itu kita kedodoran juga karena ternyata supply itu sampai supply oksigen pun misalnya ternyata kita kekurangan. Begitu juga obat dan lain-lain. Ini sebuah catatan yang barangkali ke depan satu sisi adalah penyiapan itu harus dilakukan sedini mungkin dan pencegahan harus lebih diperkuat karena walau bagaimanapun kalau kita menunggu di pelayanan yang sifatnya untuk melayani orang sakit yang sudah terkena, maka itu kalau terjadi lagi gelombang ketiga, naudzubillah jangan sampai terjadi, maka sebanyak apapun yang kita siapkan itu sepertinya akan berpacu dan dikalahkan oleh jumlah korban itu. Baik, jadi 2022 tidak hanya fokus pada COVID-19 begitu ya, tapi juga pada penyakit esensial lain yang juga menjadi penting, menjadi perhatian begitu? Betul, karena kita khawatir jangan sampai what's next after COVID itu ternyata kita mendapatkan sebuah PR yang begitu besar karena misalnya beberapa capaian program kesehatan masyarakat esensial ternyata tidak berjalan di seluruh puskesmas seluruh Indonesia. Di sisi lain juga peranan klinik-klinik swasta itu harus diperankan selain penguatan dari kelembagaan yang ada di masyarakat seperti RT RW kelurahan. Dan yang ini juga sangat penting karena ini adalah sebuah simbiosis yang harus kita perkuat di lapangan. Baik, mudah-mudahan 2022 Indonesia jauh lebih sehat dari 2021 Pak Ede ya. Tentu saja, tapi sisi lain juga kita ada catatan lain yaitu bahwa sejauh ini vaksin itu kan kita masih impor ya. Sangat berharap sebenarnya untuk apalagi Pak Presiden sudah mulai menyampaikan bahwa akan ada vaksin booster. Kita sangat berharap vaksin booster itu vaksinnya adalah vaksin dari vaksin merah putih yang dikembangkan oleh bangsa kita sendiri. Baik, terima kasih Pak Ede Surya Darmawan, Ketua IAKMI sudah bergabung bersama kami melakukan review berkaitan dengan kebijakan kesehatan di tahun 2021 untuk tahun 2022 yang lebih baik. Salam sehat Pak Ede. Salam sehat Mas Ajat. Dan pemirsa kami akan berlanjut dengan informasi penting lainnya, jangan kemana-mana tetap di MNC.